menggunakan gadget hanya untuk kepentingan belajar. Sepakat? Nah, tujuan layanan kita hari ini adalah peserta didik mampu menjelaskan konsep terkait manajemen konflik, peserta didik mampu menguraikan strategi manajemen konflik, peserta didik mampu meyakini pentingnya manajemen konflik dalam kehidupan sehari-hari, dan peserta didik mampu mengelola manajemen konflik dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada langkah-langkah kegiatan kita nanti itu adalah diskusi dalam metode debat. Nanti kalian akan ada kegiatan debat per kelompok ya. Kemudian ada kuis, presentasi, dan jadi diskusi dalam metode debat dan ada kuis. Oke? Nah, terkait materi layanan tentang konflik, ada yang mengetahui apa itu konflik? Masalah? Yang lain? Apa? Pertengkaran? Ada yang lain? Apa? Apa? Oke, ada yang bilang pertengkaran, ada yang bilang masalah. Silakan lihat tulis. Apa yang kalian lihat tentang gambar ini? Pendapat, oke? Apa lagi? Debat. Debat kenapa? Beda pendapat. Apa lagi? Oke, kalau ini Tawuran. tawuran. Latihan, oke. Debat, oke. Mulai. Apa yang ada? Gunung. Rumah. Gunung. Ini apa ini? Nah, kalau ini bertengkar. Tengkaran. Sodok. Ngambek. Tengkaran. Bertengkar apa? Ini kebetulan
Apalagi? Oke, jadi konflik itu adalah kata yang membuat perasaan tidak tenang. Oke, konflik bisa membuat situasi menjadi jadi menegangkan. Konflik bisa membuat perasaan bad mood. Konflik bisa menyebabkan kita jauh dari teman. Konflik bisa menyebabkan permasalahan. Jadi sepatutnya konflik itu dihindari. Karena sebagian besar konflik itu berdampak buruk ya, bisa menyebabkan cemas, takut, cemas, takut, frustasi dan sebagainya. Nah, dengan orang lain itu bisa menyebabkan kita hilang kepercayaan dengan orang lain, betul? Kemudian ketika itu tidak bisa kita selesaikan, maka timbullah namanya perkara. Nah, apabila dibiarkan berlarut-larut akan menimbulkan namanya perkelahian. Jadi mengapa kita perlu mengetahui yang menjadi konflik? Karena ekonomi politik ini merupakan suatu teknik atau cara untuk menanggapi konflik dan bagaimana kita bisa berupaya mengelola konflik tersebut agar tidak berdampak negatif. Oke, sekarang kita lihat. Nah, sekarang lihat ini. Sudah tadi ya. Jadi jenis-jenis konflik itu bisa terjadi konflik interpersonal dalam urusan sendiri, kemudian intrapersonal antara satu individu dengan individu yang lain, kemudian kelompok dengan kelompok dan organisasi dengan organisasi. Nah, kita di tempat konflik adanya perbedaan pendapat, adanya komunikasi yang buruk, kemudian kepentingan yang berbeda, satu dengan yang lain tidak mau mengalah, kemudian perbedaan pilihan dan keyakinan, kemudian persaingan. Ini juga yang sering terjadi karena tidak ada yang mengalah, kemudian ketidakadilan atau perlakuan tidak adil, merasa diperlakukan tidak adil. Itu adalah penyebab bisa terjadinya. Oke, sekarang lihat ini. Bagaimana pendapat kalian? Apakah lebih baik meminta maaf dulu atau menunggu orang lain meminta maaf? Siapa yang minta maaf dulu? Ya, berarti yang tidak angkat tangan ini menunggu orang lain minta maaf duluan? Hah? Selamat tidak salah. Iya. Oke. Kita bagi kelompok ya. Yang pilih meminta maaf dulu ke sebelah sini. Siapa tadi memilih lebih baik meminta maaf lagi dulu? Siapa tadi? Yang angkat tangan tadi siapa? Hah? Ya, ke sebelah sini, sebelah sini. Nah, yang pilih lebih baik meminta maaf dulu. Siapa tadi? Siapa? Yang memilih menunggu orang lain minta maaf dulu ke sebelah sini. Ayo. Siapa tadi? Apa tadi kita pilih? Hah? Apa? Minta maaf ya. Ini bagi saya coba. Kita lagi menjadi empat kelompok. Oke? Bisa pakai palet. Lagi kelompok. Ya.
Habis ya tenang ya. Oke, perhatian. Perhatian. Jadi kita akan melakukan debat. Ada tim yang ini meminta maaf dulu. Lebih baik meminta maaf duluan. Kemudian ada tim lebih baik menunggu orang lain meminta maaf. Jadi kalian tunggu dulu. Jadi begini ya, kita akan melakukan debat. Jadi kelompok ini silakan menuliskan dulu argumen-argumennya. Kenapa Anda memilih ini? Kenapa Anda memilih lebih baik meminta maaf dulu? Kemudian ini kenapa harus menunggu orang lain meminta maaf? Kenapa harus menunggu orang lain meminta maaf duluan? Silakan tulis argumen-argumennya. Jadi nanti setiap kelompok itu mengeluarkan pendapatnya dan saling menanggapi. Ibu kasih waktu 5 menit ya untuk menulis argumen-argumennya. Bisa dipahami? Bisa dipahami tidak? Oke. Coba. Iya, satu saja. Satu saja. Dekat ke sini. Dekat ke sini. Ini kan kerja kelompok toh. Ini sini. Jangan di sini. Apa? Tidak ada ya. Ini yang di belakang. Sini nanti. Ini juga. Jadi ini satu kelompok ya, ini satu kelompok. Ya. Jangan nih. Ini argumen-argumennya saja kalian apa alasannya, alasan kuat atau apakah yang bisa mempertahankan ini. Jadi kita nanti melakukan debatnya di batin. Jadi kita kalian sampaikan argumennya, kemudian di sana yang menanggapi, dan sebaliknya kalian juga menanggapi. Dari jelas kan? Ini yang terjadi. Ini yang di belakang ini. Laki-laki selalu salah. Sampai di mana? Kalau tidak ikut dengan teman-teman, kalian nanti punya pikiran. Oke, saya pilih. Iya, ya, nanti kalian juga dapat ya. Ya, silakan berdiskusi. Oke, 5 menit ya, sampai 11:07. Jadi nanti kalau sudah setuju, habis waktunya, kenapa kemudian Rangkumi saja. Saya turun. Eh,
Jadi kita harus mendengar pendapat orang lain. Kemudian kemenangan itu bukan satu-satunya jalan untuk menyelesaikan ya. Jadi sebaiknya kita. Oke, selanjutnya. Sudah ya, debatnya sudah ya. Nah, ini bagaimana strategi dalam menangani konflik. Tadi ada yang mengatakan tenang, apalagi dari solusi dengan cara mendengarkan orang lain. Nah, tenangkan diri. Sebelum kita berbicara, kita tenangkan dulu diri kita supaya kita memikirkan dulu apa yang keluar dari mulut kita. Ya, supaya tidak menyinggung perasaan orang lain. Oke? Ini paham? 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 Buka topi kita dulu, Farel. Oke, lihat situ, Farel. Kemudian adalah mendengarkan pendapat orang lain ya. Kemudian sampaikan pendapat dengan sopan. Tadi tidak boleh begitu tunjuk-tunjuk. Itu baik tidak? Ya. Harus sopan ya. Oke. Selanjutnya adalah cari solusi bersama. Kemudian maafkan dan memaafkan. Jadi misalnya kita dalam situasi konflik, kita harus memaafkan walaupun itu selesai biasa itu orang masih dendam. Jadi kita tidak boleh dendam ya. Oke, paham? Nih, ya perbedaan pendapat itu normal, tapi tergantung bagaimana cara kita menghadapinya. Kemudian emosi bisa mengganggu logika jika tidak dikendalikan. Seperti tadi bilang, emosi itu tidak bisa mengganggu apa yang kita lakukan. Oke, Farel. Lihat sini Farel. Nah, ini ya, mereka kalau bicara sama pentingnya dengan menyampaikan pendapat. Nah, kemudian ini tidak semua konflik bisa dimenangkan. Terkadang kompromi atau mengambil jalan tengah itu adalah solusi yang terbaik. Oke. Kemudian adalah menghindari konflik tanpa penyelesaian. Jadi konflik itu harus diselesaikan ya, karena bisa memperburuk situasi. Nah, kemudian kepercayaan dan hubungan jangka panjang lebih penting daripada
Jangan begini muka. Ya. Kartu.id. Sudah? Ayah kak. Tidak. Sudah ini memacet biku. Aku banyak. Sudah? Ini siapa akan dipakai? Balik Ki, balik Ki. Balik supaya nanti bisa. Ya, Chris. Jadi Pak kelompok ya. Jadi soalnya nanti tampil di sini ada pilihannya, kalian pilih di HP-nya. Jadi kerjasama ya. Ada. Masuk ibu. Tunggu. Kasih masuk dulu kodenya. Ya, sudah di situ. Sudah terlihat masukkan pin. Masuk ke situ kamu. Kamu.id. Mana? Ketik kamu. Kau balik begitu. Kau Bu, alis bu, ngapain? Barat. Coba pakai HP yang lain. Masuk kita. Sudah? Ini kamu mainnya sudah? Iya, kasih masuk ke pinnya. Ini sudah? Masuk pinnya. Tidak, sudah? Hah? Kenapa nggak bisa? Oh, yang bagus jaringannya ini. Bisa bisa toh? Ya. Nih, masuk kita. Bagus nih. Di kamu, sudah di sebelah. Ini juga. Masuk itu sama dia, kemudian nama kelompok. Bukan di apa dari itu. Bukan di apa dari itu, Bu. Iya. Iya, nama sembarangan, nama cara. Ini. Nah, cepat. Sudah.